Shalom, 4 minggu Advent telah kita lalui bersama-sama. Setiap minggunya memiliki makna yang sangat indah. Ada pengharapan, kasih, sukacita, dan damai. Kini masa penantian itu telah tiba. Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang dilahirkan oleh Maria, yaitu Sang Immanuel, Yesus Kristus. Di dalam kesederhanaannya, Ia mengundang kita untuk membawa kita kepadanya, untuk mengarahkan setiap hati dan seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berhimpun, memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Nya. Hai, mari berhimpun dan
kita memasuki masa-masa Natal saat ini, banyak orang akan berusaha untuk melakukan apa saja dalam merayakan Natal. Tetapi seringkali manusia merayakan Natal tanpa memaknai Sang Kristus itu. Ibarat kita datang ke kandang di mana Yesus dilahirkan, kita tertuju pada hadiah dari orang-orang Majus. Bukankah Allah memberikan kepada kita hadiah yang lebih besar yang ada di depan mata kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, keselamatan yang kekal yang Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita? Mari bersama-sama kita memaknai Natal ini, bahwa Natal yang sejati adalah ketika Yesus Kristus hadir di dalam hati saya maupun hati Anda. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Di malam 24 kita bersama beribadah untuk sambut Natal. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bersyukur jika pada malam hari ini kita diberikan waktu bersama dengan keluarga kita untuk melakukan ibadah sambut Natal 24 Desember 2020. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini, di malam sambut Natal malam hari ini, kami bisa merenungkan di mana kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang lahir ke dalam dunia ini, membawa keselamatan bagi setiap kami sebagai orang-orang percaya. Biarlah perenungan kami pada malam hari ini membawa diri kami, pemikiran kami, kehidupan kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jikalau kita melihat bagian ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, bukanlah satu kebetulan ketika Yusuf dan Maria berangkat dari Galilea menuju ke kota Daud yang bernama Betlehem, yang akan menjadi tempat kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, karena perintah yang diberikan oleh wali negeri di Syria, mereka harus melakukan sensus, mendaftarkan semua orang di seluruh dunia bagi orang-orang Israel untuk kembali ke tempat mereka masing-masing untuk melakukan pendaftaran diri. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, termasuk Yusuf dan Maria. Dan Maria pada saat itu, kondisinya pada saat itu sedang mengandung, hamil besar, hamil tua, dan saatnya untuk Maria bersalin. Dikatakan dalam ayat yang ketujuh, mereka tidak mendapatkan tempat penginapan mereka tidak dapatkan. Hanyalah satu tempat yang sederhana. Dikatakan anak itu dilahirkan, diberikan lampin, dan dibaringkan di dalam palungan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Sang Juru Selamat, Immanuel, lahir bukan di dalam satu kemewahan, bukan di dalam hal yang baik, tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir di tempat yang sederhana. Tuhan Yesus tidak membawa segala kemewahan dan kemuliaannya, tetapi dia datang di dalam kesederhanaan dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasih dalam kasih Yesus Kristus,
Mari kita renungkan bersama. Sesiap dan seberapa kita hayati di dalam setiap Natal yang ada dan hadir setiap tahunnya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, di mana ketika Natal itu datang, kita bersyukur, kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan kita damai, Dia memberikan kita keselamatan, Dia memberikan anugerah kehidupan yang tidak diberikan oleh dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, manusia seringkali melihat hal yang dilihat oleh mata. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus melihat apa yang jauh di dalam hati kita dan hidup kita. Dia melihat bukan hanya yang terlihat oleh fisik. Ketika Tuhan Yesus menilai hidup kita secara fisik dan materi, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kriteria yang Tuhan inginkan. Tetapi Dia menilai kita dengan kasih-Nya yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, mari kita bersama-sama terus memaknai akan Natal ini, kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai hadiah yang besar bagi setiap kita, dan bagaimana kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk hidup berkenan dan taat kepada Dia. Sudahkah hati kita dan hidup kita benar-benar siap untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Sudahkah kita benar-benar dan sungguh-sungguh menyatakan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sehingga ketika setiap Natal tiba, kita menyambut dengan rasa syukur dan bersuka cita, karena kedatangan Tuhan Yesus membawa kita, memberikan kita anugerah keselamatan besar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah refleksi Natal ini menjadi perenungan kita bersama. Dia lahir di dalam kandang yang hina, dibaringkan di palungan, di tempat makan dan minum tenang. Tetapi Dia datang membawa kemuliaan, membawa keselamatan bagi setiap manusia. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan. Di dalam perenungan kami pada malam hari ini, kami mengingat bagaimana Tuhan Yesus yang lahir ke dalam dunia ini bukan dengan segala kemewahan, tetapi dengan kemuliaan dan kesederhanaan yang hadir dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Engkau hadir dalam setiap hati dan kehidupan kami. Biarlah kami benar-benar dan sungguh-sungguh membawa kehidupan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa, berkati dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, masyurkan namanya. Puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, masyurkan namanya. Mari bergembira, mari bersuka cita, sampai kedatangannya Raja mulia. Bersorak
puji haleluya, puji haleluya, puji haleluya, masukkan namanya. Melalui refleksi malam Natal pada saat ini, marilah kita senantiasa terus menghayati dan memaknai kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia, serta mari kita menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya dengan hati yang sungguh-sungguh. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama ini, marilah kita terus hidup di dalam pengharapan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita boleh terus memuliakan nama Allah di tengah gelapnya dunia saat ini. Soli Deo Gloria. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati kita, dan biarlah kasih dan damai Natal selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, dan ajaib kasihnya, dan ajaib kasihnya, dan ajaib